adik-adik belajar bersama. Hari ini kita akan memasuki materi dampak dan pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia. Diawali yang pertama adalah bidang ekonomi. Dampaknya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah didirikannya koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, diperkenalkannya sistem baru bagi pertanian, yaitu line system. Sistem tersebut akan memberikan pengaturan bercocok tanam yang efisien sehingga akan meningkatkan produksi pangan. Sedangkan dampak negatif yang pertama adalah Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang. Yang kedua, Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Dan dampak negatif yang terakhir adalah terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikutnya adalah bidang birokrasi dan militer. Dampak positifnya adalah Jepang memberikan pelatihan militer seni militer kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda demi keperluan Jepang, seperti mengikut sertakan pemuda dalam organisasi Keibodan, Heiho, Yui Shintai, dan lain-lain. Berikutnya adalah dampak negatif, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara Jepang karena menghukum keras orang-orang yang menentang Jepang. Berikutnya adalah bidang sosial. Untuk dampak positif yang pertama adalah mulai berkembangnya tradisi kerja bakti massal. Yang kedua, muncul sikap persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah di Indonesia. Yang ketiga, bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaruan akibat didikan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga diri bangsa Indonesia. Yang keempat, pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu tonarigami atau yang dikenal dengan rukun tetangga atau RT. Untuk dampak negatif bidang sosial, yang pertama adanya praktek perbudakan wanita atau yang dikenal dengan Jukun Yanfu. Yang kedua, kegiatan pengusaha yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Yang ketiga, pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen dan pengawasan berada di bawah pemerintahan Jepang. Dampak negatif bidang sosial yang terakhir adalah terjadinya kondisi yang parah dan maraknya tindak kriminal, perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Berikutnya adalah bidang politik. Dampak positif yang pertama adalah melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, dibentuknya BPUPKI dan PTKI yang menjadi awal lahirnya Pancasila. Yang ketiga, mendukung semangat anti Belanda yang mengakibatkan lahirnya semangat nasionalisme Indonesia. Yang keempat, memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik. Untuk dampak negatif bidang politik adalah dilarangnya kegiatan politik dan dibubarkannya organisasi politik yang ada. Yang kedua, dilarangnya segala jenis rapat dan kegiatan politik. Berikutnya adalah bidang pendidikan. Yang pertama adalah dampak positif, diperkenalkan upacara dalam sekolah,
Yang kedua, diperkenalkan sistem SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Untuk dampak negatif di bidang pendidikan adalah banyaknya guru yang dipekerjakan sebagai pejabat yang mengakibatkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.